Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang rekam medis digital dan peran pentingnya dalam pelayanan kesehatan modern. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia bekerja di hampir semua bidang, termasuk di bidang kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan puskesmas kini dituntut untuk mengelola data pasien dengan cepat, akurat, dan aman. Dalam konteks ini, rekam medis digital atau rekam medis elektronik atau RME menjadi solusi modern untuk menggantikan sistem manual berbasis kertas yang memiliki banyak keterbatasan. Melalui digitalisasi, seluruh data pasien dapat disimpan dan diakses secara elektronik, memungkinkan tenaga medis untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, efisien waktu, serta pengambilan keputusan medis yang lebih akurat. Pemerintah Indonesia juga telah mendorong penerapan sistem digital dan fasilitasi kesehatan melalui Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, yang menegaskan bahwa kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional. Kita masuk pada pengertian. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien di fasilitas kesehatan. Ketika catatan tersebut dibuat, disimpan, dan dikelola dalam bentuk format elektronik, maka disebut dengan rekam medis elektronik atau RME, atau rekam medis digital atau RMD. Rekam medis digital mencangkup seluruh informasi yang berhubungan dengan kesehatan pasien, baik dalam bentuk teks, gambar, hasil laboratorium, hingga data radiologi yang dapat diakses melalui sistem komputer. Dalam konteks global, istilah Electronic Health Record atau EHR sering digunakan untuk menggambarkan sistem yang lebih luas, yaitu data kesehatan elektronik yang bisa dibagikan antar fasilitas kesehatan. Komponen rekaman medis digital yang pertama data pasien, demografi, berisi identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor rekaman medis. Yang ketiga data klinis, mencakup anamnesis, diagnosis, hasil pemeriksaan fisik, tindakan medis, hasil laboratorium, radiologi, dan pengobatan. Yang ketiga sistem manajemen informasi. Di dalamnya ada modul registrasi, jadwal billing, farmasi, dan klaim asuransi. Keempat, keamanan data mencakup sistem enkripsi, autentikasi, penggunaan kontrol, dan akses pencatatan log panggilan. Kelima yaitu interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk berkomunikasi antar fasilitas dengan standar seperti HL7, VHIR, dan DISCOM. Fungsi dan manfaat rekam medis digital. Fungsi dan manfaat rekam medis digital ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada A, bagi rumah sakit. Di dalamnya ada pertama, efisiensi biaya dan waktu karena proses administrasi dan pencairan data lebih cepat. Yang kedua, penyimpanan digital penghemat ruang arsip. Yang ketiga, memudahkan pembuatan laporan statistik dan klaim asuransi. Yang kedua, ada B, bagi tenaga medis. Di dalamnya ada yang pertama, data pasien mudah diakses kapan saja. Yang kedua, meningkatkan asuransi diagnosis karena informasi pasien lengkap. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan medis akibat tulis tangan yang tidak jelas.
Yang ketiga ada C, bagi pasien. Di dalamnya ada yang pertama, proses pelayanan lebih cepat. Yang kedua, rekam medis lebih aman dan tidak mudah hilang. Dan yang ketiga, riwayat kesehatan dapat dilihat di berbagai rumah sakit yang terhubung. Aspek keamanan dan privasi digital. Keamanan rekam medis digital menjadi hal yang sangat krusial. Setiap fasilitas kesehatan wajib menerapkan prinsip confidentiality, integrity, dan availability atau CA yang berarti. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu data hanya boleh diakses oleh pihak berwenang. Yang kedua, integritas atau integrity, yaitu data tidak boleh diubah tanpa izin. Dan yang ketiga, ketersediaan atau availability, yaitu data harus dapat diakses saat dibutuhkan. Berikut beberapa langkah keamanan yang harus diterapkan antara lain. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang kedua, penggunaan enskripsi data saat penyimpanan dan pengiriman. Yang ketiga, backup dan disaster recovery plan. Dan yang keempat, audit log untuk memantau setiap akses dan perubahan data. Rekam medis digital mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, data pasien lebih aman dan terhindar dari kerusakan fisik. Yang kedua, pencarian data dan terintegrasi. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Yang keempat, meminimalkan kesalahan pencatatan. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk riset medis dan evaluasi mutu pelayanan. Rekam medis digital juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, biaya instalasi dan pemeliharaan cukup besar. Yang kedua, membutuhkan tenaga ahli IT dan pelatihan bagi tenaga medis. Yang ketiga, risiko gangguan sistem atau peretas data. Dan yang keempat, tidak semua daerah memiliki infrastruktur teknologi memadai. Selanjutnya kita masuk pada contoh fitur-fitur dari rekam medis elektronik. Yang pertama ada asesmen awal. Ini adalah bagian dari IMR yang mencatat hasil asesmen awal ketika mereka pertama kali datang untuk perawatan. Ini mencakup gejala, keluhan, dan informasi penting lainnya. Kemudian asesmen awal membantu dokter dalam menilai kondisi pasien dan merencanakan perawatan yang sesuai. Selanjutnya yang kedua ada vital sign. Bagian ini mencatat tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan pernafasan. Kemudian pengkajian tanda-tanda vital memberikan informasi tentang fungsi fisik dasar pasien dan dapat membantu dalam pemantauan perubahan yang signifikan. Yang ketiga ada diagnosis. Data ICD-10 dan data ICD-9. Ini adalah bagian yang mencatat diagnosis pasien berdasarkan kode ICD-10 atau ICD-9. Diagnosis yang tepat membantu dalam merencanakan perawatan yang sesuai dan mengklarifikasikan kondisi pasien secara standar. Yang keempat, ada tindakan. Bagian ini mencatat semua tindakan medis yang telah dilakukan untuk pasien, termasuk pemeriksaan fisik, prosedur medis, atau tindakan lainnya. Pencatatan tindakan membantu dalam melacak perawatan yang telah diberikan dan memastikan koordinasi perawatan yang efektif. Yang kelima adalah laboratorium. Bagian ini digunakan untuk memesan dan mencatat hasil tes laboratorium seperti tes darah, urin, atau tes lainnya. Laboratorium adalah alat penting dalam mendiagnosis kondisi medis dan memantau perkembangan pasien. Yang keenam ada radiologi. Bagian ini digunakan untuk memesan dan mencatat hasil radiologi seperti hasil sinar X, MRI, CT scan, dan lainnya. Radiologi membantu dalam melihat gambar internal tubuh pasien untuk diagnosis dan pemantauan penyakit.
Dan yang terakhir, yang ketujuh ada resep. Ini mencatat semua obat yang telah diberikan kepada pasien beserta dosisnya dan memastikan pasien menerima obat yang sesuai dan memungkinkan pemantauan efek samping atau interaksi obat. Selain menggunakan perawatan pasien, aplikasi Rata Medis Digital juga memainkan peran penting dalam transformasi kesehatan digital. Tantangan penerapan rekam medis digital. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Jaringan internet dan listrik belum merata di semua fasilitas kesehatan. Yang kedua, kesiapan SDM. Sebagian tenaga medis belum terbiasa dengan teknologi digital. Dan yang ketiga, biaya implementasi. Investasi awal perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan relatif besar. Yang keempat, resiko keamanan siber. Potensi kebocoran data pasien jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Yang kelima, interoperabilitas sistem. Perbedaan platform antara rumah sakit membuat pertukaran data sulit dilakukan. Selanjutnya, kesimpulan. Rekam medis digital merupakan sistem yang menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik dengan tujuan meningkatkan mutu efisiensi dan keamanan layanan kesehatan. Penerapannya membawa banyak manfaat seperti efisiensi administrasi, peningkatan kualitas layanan, serta mendukung analisis data kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait keamanan dan privasi data pasien. Terima kasih.